سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدين والدنيا والآخرة بالدارين آمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat iman dan nikmat Islam di dalam kehidupan kita, yang memudahkan bagi langkah dan kaki kita, bagi langkah dan gerak daripada tubuh kita untuk melaksanakan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijabah hajat dan doa kita, sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita mau mengkaji tentang al-udhiyatu, tentang kurban atau berkurban atau menyembelih daripada hewan kurban. Wa bisanadil muttasil ila sahibil mu'allafah annahu qala ta'rifu al-udhiyati wa masyru'iyatiha. Adapun definisi daripada udhiyah atau perkara yang disyariatkan ke atas udhiyah tersebut, hewan kurban tersebut. Al-udhiyatu lughatan, adapun yang dimaksud dengan udhiyah secara bahasa adalah ismun mustaqun minal duha, yaitu nama yang diambil daripada waktu ad-duha, daripada waktu duha. Wa huwa irtifa'u syamsi, yang mana terjadinya waktu tersebut nongolnya matahari. Li'annaha tazbahu dzalika al-waqta, karena pada waktu itulah penyembelihan terjadi. Berarti apa? Sunnah kita menyembelih hewan kurban tersebut di waktu pagi atau menjelang daripada siang. Wa jam'uha adhahi, jamaknya daripada duha adalah adhahi. Wa fiha lughatun saniyatun, adapun yang berpendapat di dalam penamaan yang kedua ini secara bahasa dhahiyatun, yaitu penyembelihan. Jadi bisa dikatakan udhiyah atau bisa dinamakan dhahiyatun. Jamak daripada dhahiyatun ini adalah dhahaya. Wa lughatun salisatun, adapun penamaan yang ketiga ada yang berpendapat adalah adhatun atau adha, wa jam'u adhan. Jadi adha wa jam'un adha, ada yang menamakan adha, jamaknya daripada adha tersebut adhan, adhatun wa jam'u adhan, wa biha sumya indahu adha, maka dinamakan hari tersebut adalah identik dengan Idul Adha. Jadi pengambilan daripada nama udhiyah yang berpendapat daripada nama yang ketiga tersebut daripada bahasa adhatun, jamaknya adalah adha, yang biasa orang mengenalnya hari raya Idul Adha. Ayu indahu adhahi au Idul Dhahaya, karena di hari tersebut ada perayaan penyembelihan hewan kurban atau ada yang dinamakan Idul
Dhahaya, atau pestanya atau festivalnya orang yang menyembelih hewan kurban pada waktu tersebut. Wa yuqalu, dan ada yang mengatakan pula asal katanya daripada dhaha, yudahi tadhiyatan fahuwa mudahhin. Jadi dhaha yudahi tadhiyatan fahuwa mudahhin. Mudahhin di sini adalah orang yang pelaku pengkurban, mudahhin. Jadi ada yang muzaki, adalah orang yang muzaki itu orang yang mengeluarkan zakat, itu namanya muzaki. Ada orang yang berkurban namanya mudahhin. Kadang kita mengatakan pengkurban, bagi pengkurban. Padahal kalau bayar zakat kita bilang muzaki. Nah, jadi kita tradisikan pengataan bukan pengkurban tapi mudahhin. Mudahhin, bukan mudakhin ya. Kalau mudakhin yang merokok lagi, yang berasap. Itu yang belakang. Mudahhin. Mudahhin, dot dengan hak, bukan mudakhin. Kalau mudakhin itu orang yang berasap. Kalau mudahhin orang yang pengkurban, seperti itu. Jadi jangan sampai refleks lidah kita. Bagi bapak-bapak yang pengkurban, dalam bahasa fikihnya atau bahasa Arabnya mudahhin, orang yang pengkurban. Terpeleset sedikit mudakhin. Dukhan jadinya kan, asapnya nih. Bapak-bapak yang berasap gitu. Wa adha yudhakkaru wa yu'annasu. Jadi adha ini terkadang bisa jadi muzakkar, kadang bisa menjadi muannas, bisa jadi laki-laki dan bisa jadi perempuan. Wa tadhkiru ala annahu al-yaum, tapi dimudzakarahkan karena peruntukannya kepada al-yaum. Al-yaum itu identik dengan muzakkir atau muzakkar, identik kepada laki-laki. Karena duha di situ atau adha atau dhahaya itu identiknya dengan hari, maka dia dimudzakarkan kepada al-yaum. Wa adhiyatu syar'an, ini baru penamaannya saja. Jadi orang dulu menamakan daripada Idul Adha. Kenapa bisa jadi Idul Adha? Karena asal katanya doha atau identik dengan udhiyah, dengan pemotongan hewan kurban. Atau orang-orang yang mengatakan, ada yang mengatakan adhaatun atau dohan atau dhahiyatun, atau yang menamakan juga dengan udhiyatun, atau yang mengatakan doha yudahi tadhiyah atau mudahhan, atau juga yang dikatakan dengan Idul Adha. Ini nama penamaan daripada masing-masing pendapat. Adapun wa udhiyatun syar'an, dari hukum daripada syarak yang mengatakan udhiyah ini, penyembelihan hewan kurban, ia ma yuzbahu minal ibli wal baqari wal ghanami wal ma'ziz, yaitu apa yang disembelih daripada onta, bakar, sapi, kambing atau domba. Ini yang dimaksud dengan penyembelihan hewan kurban secara syarak. Maksudnya apa? Taqarruban ila Allah Ta'ala fi yaumil 'idi wa ayyami tasyriqi. Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari yaumil 'id, pada hari 10 Zulhijjah, wa ayyami tasyriq,
dan di hari-hari tasyrik. Kapan hewan tersebut bisa disembelih dan dinamakan hewan udhiyah, hewan kurban? Maka apabila disembelihnya setelah selesainya salat Idul Adha dan sampai terakhir hari tasyrik, sampai matahari tergelincir di waktu asar. Jadi jangan sampai kita, oh ini hewan kurban banyak kan di masjid. Bagaimana cara setelah Idul Adha kita sholat, kita semua jamaah ini makan sop kambing atau sop sapi. Jadi dipotonglah itu hewan 1 ekor di sebelum selesainya sholat Idul Adha. Bagaimana hukumnya secara syara? Maka hukumnya tersebut bukan menjadi hewan kurban, tapi hewan yang disembelih untuk disedekahkan. Dan begitu juga kita menyembelih hewan kurban setelah hari ketiga ayyamut tasyrik, setelah matahari tergelincir, minimal ba'da asar kita sembelih hewan tersebut, maka ulama mengatakan hewan tersebut menjadi hewan sedekah, bukan hewan kurban. Kenapa? Karena dia telah melebihi batas daripada ketentuan dari setelah Idul Adha, salat Idul Adha diselesaikan sampai hari ketiga ayyamu tasyrik, setelah matahari tergelincir. Jadi menurut syara, kurban tersebut atau udhiyah tersebut sesuatu yang dipotong daripada an'am, daripada binatang berupa ibil, onta, sapi, lembu, kambing atau domba. Jadi yang dinamakan an'am, hewan ternak. Jadi bukan semua hewan bisa dikorbankan. Nah, akhirnya ada orang baru masuk Islam yang dibawanya babi. Nah, orang Papua misalnya baru masuk Islam, antusiasnya dia pengen kerukunan umat beragama kan. Nah, karena orang muslim lagi berkorban, dia mau ikut serta berkorban. Yang dibawanya bukan sapi, bukan kambing, yang dibawanya babi. Nah, repot itu. Kata DKM nggak diterima, takut ngambek. Kalau diterima bahaya ini katanya. Besok-besok yang dibawa bukan ini, bisa kijang, bisa ini yang dibawa. Wa qala wa dalilu masru'iyatiha qaulihi ta'ala. Dalil yang masyru', yang menjadikan kita disyariatkan untuk melakukan berkurban tersebut, qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Jadi maka dirikanlah salat li rabbika, karena Allah Subhanahu wa ta'ala atau karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Wal muradu anhar di sini, yang dimaksud dengan anhar, berkurban di sini, ad-dhahaya ala asah ba'da salatil id, yaitu pendapat yang paling benar, dia melaksanakan kurban atau memotong hewan kurban setelah melaksanakan salat id. Jadi kalau sebelumnya korbannya menjadi korban sedekah atau makanan yang diberikan sedekah kepada orang, bukan daripada hewan kurban. Yang dinamakan udhiyah tersebut dimulai daripada ba'da salatil id, setelah dia melaksanakan salat id. Waruya Anas radhiyallahu taala anhu, dan diriwayatkan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudhi bikabshaini, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan atau berkurban dengan 2 ekor kabshaini, kambing yang bertanduk. Jadi Rasulullah itu
mengajarkan daripada setiap syariat yang dilakukan bagaimana ada kemudahan bagi orang yang tatabbu', orang yang mengikuti daripada syariat tersebut. Sehingga dalam riwayat Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah apabila berkurban, maka Rasulullah berkurban dengan 2 ekor kambing. Qala Anas, berkata Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, wa ana adhahi bihima, dan saya pun juga berkorban dengan 2 ekor kambing yang bertanduk. Wa fi riwayatin, adapun di dalam satu riwayat, dhaha bikabshaini amlahaini aqranain, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor kambing yang bertanduk, amlahaini, putih bercampur dengan hitam, aqranaini, dan bertanduk, memiliki tanduk. Jadi kalau mau berkurban, lihat, kalau bisa memilih warna, kita pilih warnanya itu amlahain. Amlahain itu putih bercampur hitam, atau mempunyai warna yang sedikit atau lebih dominannya banyak, putihnya banyak, hitamnya sedikit. Ini namanya amlahan. Artinya bercampur hitam putih, bercampur hitam. Tapi kadang kalau kambing banyak seperti itu, kambing etawa atau kambing mana aja. Nah, kalau nggak percaya nanti lihat aja di pondok. Asik. Kalian endos. Wakala, tapi kalau sapi kadang susah. Ada sapi yang sapi untuk susu perah itu putih dan hitam. Wakala dzabahuma biyadihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotong dengan tangannya. Berarti termasuk daripada sunnah, kalau kita berkorban dengan kambing, kita memotong sendiri dengan tangan kita. Zabahahuma biyadih, Rasulullah memotong dengan tangannya. Wasamma wa kabbara, kemudian Rasulullah mengucapkan bismillah, wa kabbara, dan Rasulullah bertakbir waktu menyembelih daripada hewan tersebut. Nah, tapi kalau mau, jangan tahu sekedar ilmunya saja, sunnahnya saja, tapi kudu tahu cara pemotongannya juga. Kadang kita ngejos, oh kan sunnahnya beli sendiri, cari sendiri, kemudian potong sendiri. Duit ada, yang dicari ketemu, tapi pas mau motong, banyak spekulasi. Baru lihat darah sedikit, bukan hewan yang mati, orangnya yang pingsan, baru lihat darah sedikit seperti itu. Maka urusan sembelih dengan penyembelih itu kasih dengan orang yang lebih pakarnya. Maka sewaktu pisau ditaruh di leher daripada hewan tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan bismillah, kemudian bertakbir dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wa wada'a rijlaihi ala sifahihima, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan rijlaihi, kakinya, ala sifahihima, ke atas leher keduanya. Keduanya apa? Hewan kurban tersebut. Jadi selain tangan Rasulullah dengan pisaunya di leher, dan kaki Rasulullah pun ditaruh ke leher daripada hewan tersebut. Sunnah kita meniru bagaimana dan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau untuk orang obesitas nggak bisa sepertinya. Takut ngejengkang ke belakang dan kalau. Wa qala wa udhiyatu ihya'u li sunnati Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa udhiyatu ihya'u li sunnati Ibrahim alaihi salatu wassalam alladhi ibtalahu Allah ta'ala fa talaba minhu dhabha ibnihi Ismail.
Jadi udhiyah, pemotongan hewan kurban itu termasuk daripada ihya'ul sunnah, termasuk daripada menghidupkan sunnah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang mana Allah Subhanahu wa taala uji kepada Sayyidina Ibrahim untuk menyembelih daripada anaknya yang bernama Sayyidina Ismail. Sudah enggak punya anak lama, yang diharap-harapkan pengen punya anak, tahu-tahu lama baru mendapatkan anak. Seketika mendapatkan anak yang baru berumur beberapa tahun, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disembelihnya. Tapi ajibnya, Masya Allah, apa yang terjadi dari keadaan tantangan daripada ujian Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam dan kepada anaknya, semuanya Allah Subhanahu wa taala ceritakan menjadi tauladan imaniyat, menjadi satu tolak ukur keimanan bagi seorang hamba kala itu. Kalau tolak ukur keimanan kita saat ini dengan tantangan yang sama, kali banyak orang yang menjadi murtad atau enggak kembali atau enggak jadi ikut agama Islam kalau tantangannya sama. Orang yang takwa, yang beriman misalnya harus mengorbankan anaknya, bisa enggak jadi. Sehingga tantangan tersebut, cobaan tersebut itu diperuntukkan kepada orang-orang terdahulu. Ini tarbiyah imaniyat untuk menceritakan setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan cobaan atau tarbiyah di dalam kehidupan seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mempunyai cerita lain daripada apa yang ada di dalam kehidupan seorang tersebut. Coba siapa yang tahu bahwasanya seketika Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih anaknya, siapa kira sembelihan yang mau disembelih tersebut Allah ganti dengan hewan berupa kambing? Gak ada yang menyangka. Tapi dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki skenario dari apa yang Allah perintahkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala firmankan, ala lahul khalqu wal amru. Setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam ciptaan, yang Allah ciptakan di dalam sesuatu kehidupan, ada perintah Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Sehingga perjalanan-perjalanan para anbiya alaihi salatu wassalam di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang menjadi penolong daripada semua tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa kiranya yang memerintahkan Rasulullah untuk sembunyi di Goa Hira? Kalau toh inisiatif Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersembunyi di Goa Hira dikatakan hanya sekedar merunduk sedikit saja, maka Rasulullah akan kelihatan di dalamnya. Tapi yang memerintahkan adalah Allah, dan seketika Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dalam keadaan gentar, dalam keadaan khawatir tertangkap, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung meneguhkan daripada keyakinan Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan begitu juga seketika perang Badar terjadi, yang pasukan kaum muslimin sebanyak 313 melawan dengan 3000 pasukan. Kalau hitung-hitungan daripada matematika, nggak mungkin rasanya 3000 pasukan kalah melawan dengan 300 orang daripada pasukan kaum muslimin, yang mana 1000 tersebut lengkap dengan pedang, dengan onta, dengan peralatan perang. Yang 300 ini satu ekor kuda, satu ekor unta itu dipakai bergantian dengan 10 sampai 20 orang.
yang lainnya punya pedang, yang lainnya punya perisai. Tapi perintah Allah Subhanahu wa taala kala tersebut yang mana mereka sedang melaksanakan puasa, melaksanakan perintah Allah, ada kekhawatiran di dalam diri sahabat radhiyallahu taala ajmain. Allah Subhanahu wa taala menghibur mereka dengan fa'anzalal ayah, menurunkan ayat. Dan bahkan ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan menjadi nusratullah, pertolongan Allah, diabadikan semuanya di dalam Al-Qur'an yang mulia. Wa anzalas sakinatahu ala qulubihim, Allah turunkan ketenangan kepada hati-hati mereka. Bahkan di dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala firmankan wa anzalal junudan lam tarauha, bahkan Allah turunkan pasukan Allah yang berupa malaikat yang tidak tampak dengan pandangan mata. Ini apa? Ini janji Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mengedepankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula daripada perintah Allah kepada Nabi Allah Ibrahim dengan ujian, dengan tarbiyah, sehingga ulama mengatakan ibtalahullahu ta'ala, Allah uji kepada Nabi Allah Ibrahim ini dengan satu ujian, ibtala, dengan satu bala, dengan satu cobaan. Yaitu apa? Zabaha ibnihi Ismail. Allah perintahkan anak yang dicintai, anak yang dikasihi, anak yang diharapkan kehadirannya di dunia dengan sekian lama penantian, diperintahkan oleh Allah untuk disembelih. Kira-kira kalau ujian tersebut masih ada zaman kita sekarang ini, kira-kira bagaimana? Banyak orang yang murtad. Jangankan suruh sembelih anak, suruh berhenti kerja saja banyak yang takut khawatir anak mau makan apa, istri mau makan apa. Disinilah daripada tarbiyah imaniyat, tarbiyah ujian keimanan Nabi Allah Ibrahim, bahwasanya di dalam hati ini kecintaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita mau berhenti kerja, gak makan aja kita demo. Waqana fatamassala amra, maka sehingga apa yang dimisalkan daripada semua tersebut yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang perumpamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan tersebut, wa syara'a fi tanfidhi fa anzalallahu ta'ala fida'ahu bidhibhi azimin kana kabshan. Seketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk memotong anaknya, dan sehingga menjadi satu syariat yang ditetapkan sebelum Nabi Allah Ibrahim mau memotong, mau menyembelih daripada anaknya tersebut, fa anzalallahu ta'ala fida'ah, Allah turunkan yang menjadi penebus daripada anaknya tersebut, bizibhin azim, dengan sembelihan yang agung, yang luar biasa, kana kabshan, berupa satu ekor kambing yang gemuk. Di sini seketika kita mengedepankan fatamatsala amra, kita mengedepankan daripada satu perintah yang Allah perintahkan, sesuatu yang memang bertolak belakang dengan pikiran, sesuatu yang tidak sesuai dengan hati kita, tapi perkara tersebut adalah perintah Allah, perkara tersebut satu yang disyariatkan oleh Allah, maka seketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala mentanfid, Allah menggantikan dan mengelakkan daripada sembelihan tersebut, Allah ganti dengan fida'ahu bidhibhin azim kana kabshan. Berarti di mana agama dijunjung, maka di situ pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala akan hadir di dalam kehidupan seorang hamba.
Maka enggak mungkin orang yang bertungkus lumus, orang yang berhabis-habisan di dalam ketaatan kepada Allah, menjadi asbab orang dekat kepada Allah, menjadi orang yang taat kepada Allah, enggak mungkin rasanya Allah tidak menurunkan pertolongannya di dalam kehidupan orang yang seperti itu. Kalau ada kesusahan, tarbiyah, problematika di dalam kehidupan, itu semata-mata Allah Subhanahu wa taala mau mengurangi kadar kesusahan di akhirat dengan menyempurnakan daripada kesusahan di dalam kehidupan dunia. Maka hari boleh berlalu dan problematika boleh tidak sama, dan urusan tantangan daripada kehidupan boleh beda-beda, tapi Allah Subhanahu wa taala yang dulu dengan sekarang masih sama dengan Maha Kasih dan Maha Rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Wa qala wa amruhu bi dzibhihi, dan adapun perintah penyembelihan badala ibnihi, yang digantikan daripada anaknya tersebut, ma'a ma fi udhiyati min taqdimil lahmi li ahli wa muwasaatil fuqara'i wal masakini wa idkhalis sururi alaihim. Jadi dari adanya perintah penyembelihan Nabi Allah Ismail tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala gantikan daripada seekor kabsyah tersebut, maka disitulah perintah berkorban ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'ama fi udhiyati min taqdimil lahmi, dan tidak hanya sekedar menyembelihnya saja yang kita disyariatkan, pun juga takdimil lahmi, membagikan daripada sembelihan daging sembelihan tersebut, li ahli, kepada ahli keluarga, muwasaatil fuqara'i, dan kepada orang-orang fakir. Berarti yang dikedepankan seketika kita berkorban, yang pertama kita bagikan daging hewan kurban tersebut kepada keluarga. Kemudian kita bagikan kepada fuqara, orang-orang miskin. Kemudian fuqara wal masakin, dan orang-orang enggak mampu dan orang-orang yang enggak punya. Wal masakin. Wa idkhalis sururi alaihim, dengan memasukkan rasa senang kepada mereka, yaumal idil akbar, karena pada hari tersebut adalah hari lebaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan di dalam hari tersebut. Ini pendapat yang termaktub di dalam Minhaj wa Mughni Muhtaj dan di dalam kitab-kitab Majmu'. Wa qala hukmu udhiyati, dan hukum-hukum daripada udhiyah. Jadi hukum daripada udhiyah tersebut, ulama mengatakan adalah sunnah muakkad, sunnah yang ditetapkan. Jadi kalau kita ada keluangan, ada rizki yang lebih, maka sunnah untuk kita berkorban pada tahun tersebut, sunnah yang memang betul-betul kita digalakkan untuk melakukan daripada udhiyah, daripada hewan kurban tersebut. Dan termasuk syiar yang nampak yang bagi lil muslim, untuk sebagai orang muslim tersebut, al-qadir, yang mampu untuk menjaga syariat tersebut tetap langgeng atau tetap terrealisasi, maka kita wajib untuk melakukan kurban dikarenakan kita mampu pada tahun tersebut. Ini bagi orang yang mampu, sunnahnya menjadi muakkad. Dan pendapat ulama yang lain pun juga berkurban tersebut termasuk sunnah, dan sunnahnya pun juga ulama katakan ala kifayati fi haqqi ahlil baiti al-wahid. Mereka kesunahannya adalah sunnah yang kifayah, yang cukup apabila satu keluarga, satu orang yang berkorban, maka sudah menggugurkan kewajiban muakkad bagi yang lainnya tersebut. Dia punya saudara sekandung
ada 5. Dari satu keluarga tersebut, satu orang yang berkurban maka sudah menggugurkan wajib sunnah muakkad tersebut kepada yang lainnya. Jadi satu orang daripada satu keluarga tersebut berkorban maka sudah menggugurkan daripada sunnah daripada yang lainnya untuk berkorban. Kenapa? Karena satu tersebut termasuk daripada fi haqqil jami'. Tapi fa idza udhiya ahaduhum, dan apabila salah seorang daripada satu keluarganya tersebut berkorban, maka dia mendapatkan sunnah yang berkorban yang mendapatkan kesunahannya, bukan daripada fi haqqil jami', tapi bukan untuk kesunahan daripada nama keseluruhan daripada keluarganya. Jadi yang harus dimengerti. Jadi pendapat ulama mengatakan memang satu kambing ini bisa untuk satu keluarga, bukan bisanya. Bisanya apa? Bisa menggugurkan kesunahan daripada satu keluarga. Tapi satu kambing ini memang hanya untuk satu orang yang mendapatkan kesunahannya, tapi menggugurkan daripada kesunahan yang lainnya untuk melakukan berkurban. Sebagaimana sabda Nabi SAW seketika berkurban, "Hadza ya bismillahi wali ahli wali ummatin Nabi SAW." Ya Allah, ini kurban udhiyah untuk keluargaku dan untuk umatku yang tidak bisa berkurban pada hari ini. Maksudnya untuk umatku di sini menggugurkan bagi umat Nabi SAW yang tidak berkurban pada waktu tersebut. Maka ulama mengatakan dari hal tersebut, daripada hadis tersebutlah bahwasanya memang satu daripada kambing tersebut bisa menggugurkan daripada satu keluarga daripada kesunahan muakkadnya tersebut, tapi yang mendapatkan kesunahan udhiyah, yang mendapatkan kesunahan kurban tersebut hanya satu orang, bukan daripada seluruh daripada keluarganya tersebut. Wala tajibu udhiyatu lima thabata anna Abu Bakr wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma kana la yudhiyani makhafata ayyara dzalika wajiban. Bahkan ada pendapat mengatakan bahwasanya tidak wajib untuk melakukan daripada kurban, dikarenakan sebagaimana dalam satu riwayat bahwasanya Sayyidina Abu Bakr dan Sayyidina Umar tidak melakukan penyembelihan hewan kurban dikarenakan khawatir takut orang melihat bahwasanya berkurban itu adalah sesuatu yang diwajibkan. Jadi tahun ini kita berkorban, tahun besok kita nggak berkurban. Maksudnya nggak berkurban ini bukan kita tidak mengeluarkan uang untuk beli hewan kurban. Nah, kita berkorban tapi kita mengkorbankan atas nama yang dikhususkan kepada orang tua atau adik atau anak atau semisalnya. Tapi untuk namanya memang dia tidak ada nama tahun ini, tapi nama uangnya tersebut diberikan kurban kepada anak atau kepada cucu atau kepada orang tua yang diniatkan. Ini maksudnya daripada pendapat ulama tersebut. Sehingga Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakr Siddiq tidak berkurban setiap tahun karena khawatir takut orang yang melihat bahwasanya berkurban tersebut tiap tahun adalah sesuatu yang diwajibkan. Dan begitu juga ta'yinu udhiyah. Udhiyah akan menjadi wajib, berkurban akan menjadi wajib kalau ada ta'yin. Misalnya saya beli sapi ini, dia padahal beli sapinya 1 bulan lagi mau haji, tapi dia sudah bilang, ini sapi saya niatkan untuk hewan kurban saya.
maka seketika ta'yin seperti itu, menetapkan yang seperti itu, maka dia wajib untuk berkurban pada tahun tersebut, dan hewan tersebut wajib menjadi hewan kurban. Kenapa? Karena dia sudah mentakyin daripada sesuatu yang dia tetapkan sendiri. Nah, jadi kalau kita mau milih hewan korban, kita memang mau berkorban. Kalau kita mau, lihat dulu. Tapi jangan ada terucap takyin, nih hewan kurban saya, tolong diterima. Kalau harinya masih 2 minggu lagi, maka kurbannya tersebut akan menjadi wajib. Tapi kalau hanya sekedar niat tanpa ada takyin menetapkan, maka insya Allah kalau sapinya belum ada, berarti sapi yang bekernaan tersebut pun juga tidak menjadi wajib untuk dikorbankan. Terkadang DKM dia pilihlah sapi 5 ekor, dia pajang. Ini sapi untuk korbannya di Masjid An-Nur misalnya, 5 ekor sapi. Padahal tuh sapi belum laku, tapi sudah ditakyin untuk dikorbankan. Akhirnya apa? Yang mentakyin seperti itu akan menjadi wajib dirinya untuk berkorban pada hari tersebut. Padahal dia cuma panitia. Walaupun dia pada hakikatnya dia pun juga pengen berkorban pada saat tersebut. Jadi mentakyin hewan korban yang baru mau dijual belikan itu, maka hewan tersebut akan menjadi wajib berkorban, dan pentakyinnya pun juga wajib juga berkorban pada masa yang sama. Dan wa ta'khudhu ahkamu adhiyati alwajibatun kal manzurah. Jadi sesuatu yang dimiliki daripada hewan tersebut berarti bukan miliknya lagi. Bukan miliknya lagi. Sudah milik siapa? Sudah milik ta'yin daripada niat wajib zakat atau wajib daripada berkorban. Jadi misal banyak yang terjadi seperti ini. Dia beli kambing 1 ekor, dia sudah niatkan, udah kurang aja harganya Pak, toh saya niatkan nih kambing ini buat zakat, buat kurban saya. Seketika dia bilang, nih kambing buat kurban saya, tolong dikurangin lagi. Namanya orang kan kalau tawar menawar apa aja dia hantam kan, boleh nggak boleh, wajib nggak wajib, yang jelas dia mau berkorban. Padahal takyin dia seperti itu menjadikan sebab hewan tersebut wajib kurban dan dianya wajib juga korban. Realitanya atau lebih celakanya lagi, setelah dia dapatkan hewan tersebut, kemudian dia pulang ke rumah, nih Pak Haji sudah saya belikan hewan kurbannya murah. Berarti itu hewan kurban buat siapa? Buat Pak Nandi misalnya. Lah, tadi dia bilang hewan itu buat dikorbankan buat dia, dan dia niatkan, dia ngomong dengan pedagang mentakyin bahwasanya saya beli ini saya buat berkorban, tolonglah mudahkan saya buat berkorban. Tahu-tahu hewan ini titipan Pak Nandi, tolong belikan kambing 2 untuk Masjid Al-Hidayah kepada saya misalnya. Maka Pak Nandi yang diberikan saya kambing tersebut adalah kambing yang saya takyin sendiri. Maka apakah saya wajib untuk berkorban? Wajib berkorban. Kenapa? Karena di dalam menawar tersebut saya sudah mentakyin diri saya untuk berkorban dengan kambing tersebut. Maka kalau mau nawar itu yang wajar-wajar aja. Untuk ibu ini dititipkan Pak Ustadz, kata Pak Nandi, ada ibu ini nitipkan uang segini buat dia berkorban. Kira-kira sapinya yang mana? Berarti jelas yang berkorban itu bukan Pak Nandi, bukan masjid, tapi dengan atas nama. Atau celakanya lagi, ada orang yang mengatakan, saya mau beli sapi ini, kasihlah, kan saya sudah beli banyak nih, kasihlah kambing ini harga 2 juta, saya mau berkorban, saya mau berkorban. Ya udah, buat
Pak Ustadz Ripai, karena Ustadz Ripai mau berkorban, dah ambil aja dah itu 2 juta buat berkorban untuk Pak Ustadz Ripai sendiri kan. Iya, buat dibayarlah dengan Ustadz Ripai. Tahu-tahu ngomong dengan dokter Adi, Pak dokter, saya jualan kambing saya ini masih sisa 1 nih, kalau mau beli kambing saya ini udah harga modal aja 3 juta kata saya Rifai. Besar, 3 juta nih, udah nih saya beli. Bagaimana akad jual belinya? Haram. Kenapa? Karena kambing tersebut sudah ditakyin dia dalam untuk berkurban, dia dan kambing tersebut. Kalau mau jual beli hewan kurban jangan ada takyin. Yang ada bukan untung, yang ada belangsak kita, karena kita sudah mentakyin daripada hewan tersebut. Kemudian yang menjadikan wajib berkurban tersebut adalah nazar. Apabila seorang muslim bernazar, maka akan menjadi sahih daripada nazar yang berkenaan dengan kurban tersebut, akan menjadi wajib anhu untuk dirinya sendiri. Kalau saya laku jual beli rumah ini dapat fee-nya, maka saya akan berkurban tahun ini. Tahu-tahu nazarnya tersebut dengan menyebabkan dia menjadi wajib untuk berkorban. Wallahu alam bisawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya alim ya sattar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah sampai sebulan ke depan kita tetap pembahasannya tentang kurban, karena banyak banget ini tentang perkara permasalahan di dalam kurban tersebut. 1 bulan ke depan insyaallah kita pembahasannya tentang hewan kurban dan hukum hakam, sesuatu yang dibolehkan, yang dimakruhkan, bahkan yang diharamkan mengenai hewan kurban. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.